damai. Damai, beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Baiklah, terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Hari ini apakah ada yang tidak masuk sekolah? Nihil ya, alhamdulillah hari ini kelas kita dengan formasi lengkap. Nah, anak-anak, ini juga merupakan contoh penerapan nilai karakter, yaitu selalu disiplin masuk sekolah. Sebelum pembelajaran, Ibu akan cek kelas terlebih dahulu. Apakah tadi petugas piketnya sudah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab? Oh iya ya, kelas sudah terlihat bersih, sudah rapi. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak, untuk membangkitkan semangat belajar kita di pagi hari ini, kita akan bernyanyi bersama-sama. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiki diurung bari-bari. Manggalepak, manggalepak. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Mana batis kutung, dipidiki dapang. Baru saja kita menyanyikan lagu daerah. Judulnya apa anak-anak? Berasal dari manakah lagu yang barusan kita nyanyikan? Oke, terima kasih. Anak-anak, terkait lagu yang baru saja kita nyanyikan, lagu daerah yang berjudul Ampar-ampar Pisang, itu sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang keberagaman. Anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu tentang apa? Ya, silakan, Indra. Faktor penyebab keberagaman. Ada berapa macam faktor penyebab keberagaman? 5. Iya. Apa saja? Coba, Iqbal. Letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, ya Intan. Bentuk negara kepulauan atau kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, ya, ya, perbedaan kondisi alam. Selanjutnya yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Baik, ternyata anak-anak ibu masih pada ingat materi pelajaran yang lalu ya. Anak-anak tentu tadi malam sudah belajar ya, sudah melakukan literasi, membaca buku yang akan kita pelajari pada hari ini. Sudah semuanya? Baik, Ibu akan cek terlebih dahulu ya. Kalau sudah, anak-anak Ibu semua benar-benar sudah mengadakan literasi, sudah belajar sebelumnya. Kalau begitu, suku disebut juga dengan apa anak-anak? Bagus. Di Pulau Sumatera itu terdapat suku apa saja? Iya. Kalau tempat ibadah umat Hindu apa? Pura. Iya, betul sekali. Anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, nanti setelah pembelajaran anak-anak ibu semuanya itu
diharapkan mampu mendeskripsikan tentang keberagaman masyarakat Indonesia, ya. Kemudian nanti mampu menyajikan hasil deskripsi dari keberagaman masyarakat Indonesia. Pembelajaran kita nanti adalah dengan berkelompok. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Oke, hari ini kita akan berkelompok. Kita bagi kelas menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti mempunyai tugas yang berbeda-beda, ya, yaitu untuk membuat pertanyaan dengan prinsip adik Simba, yaitu pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, mengapa, di mana, ya, bagaimana. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan tugas pertanyaan yang berbeda. Kelompok 1 akan mendapat materi tentang keberagaman suku, kelompok 2 tentang keberagaman agama, kelompok 3 tentang keberagaman ras, dan kelompok 4 tentang keberagaman antar golongan. Anak silahkan membuat kelompok menjadi 4 dan nanti ibu akan membagikan LKPD, kemudian nanti anak-anak dalam kelompok itu membuat ataupun menyusun pertanyaan dan didiskusikan, ya, untuk dicari jawabannya. Kemudian nanti anak-anak akan mempresentasikannya di depan kelas. Silakan anak-anak membentuk kelompok. Kelompok 1 ini mendapat tugas tentang keberagaman suku. Jadi anak-anak silahkan menyusun pertanyaan tentang keberagaman suku, ya, misalnya apa saja yang menyebabkan keberagaman suku di Indonesia, ya, silahkan dikerjakan. Nah, kelompok 2 ini mendapat tugas untuk menyusun pertanyaan tentang keberagaman agama, ya. Jadi nanti bisa disusun pertanyaan berdasarkan prinsip adik Simba. Misal, ada berapa agama di Indonesia, ya? Faktor penyebabnya, ya, silakan dikerjakan. Kelompok 3, ya. Kelompok 3 ini akan mendapat tugas yaitu mencari informasi tentang keberagaman ras. Jadi silakan nanti disusun pertanyaan terkait keberagaman ras, ya. Misal, apa saja ras yang ada di Indonesia? Ada berapa, gitu, ya. Diskusikan di dalam kelompok. Silakan mulai dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang keberagaman agama. Di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu Islam, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama yang pertama yaitu Islam memiliki tempat ibadah yaitu masjid. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Hari raya agama Islam yaitu Idul Fitri. Yang kedua dan ketiga yaitu Kristen Katolik dan Protestan. Tempat ibadahnya gereja, kitab sucinya Alkitab atau Injil, hari besarnya Natal. Yang keempat adalah agama Hindu. Tempat ibadahnya pura, kitab sucinya Weda, hari besarnya adalah Nasi. Kelima, agama Buddha. Tempat ibadahnya wihara, kitab sucinya Tripitaka, dan hari besar agama Buddha adalah Waisak. Yang keenam adalah agama Konghucu. Adapun tempat ibadahnya yaitu kelenteng, kitab sucinya Sisu Wajing, dan hari besarnya Imlek. Keberagaman agama di Indonesia disebabkan oleh pedagang dari negara lain yang datang ke Indonesia, seperti agama Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat dan Persia. Agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Dalam menghadapi keberagaman agama, kita harus bersikap toleransi atau tegang, rasa dan juga saling menghormati antar keberagaman tersebut sehingga terjadi keharmonisan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin
membacakan tentang keberagaman ras. Keberagaman ras. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri fisik dan garis keturunan. Ciri fisik tersebut meliputi warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik lainnya. Dalam masyarakat Indonesia terdapat beberapa ras antara lain Malayan, Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua adalah Melanesoid yang mendiami Papua, Maluku, dan NTB. Berikutnya adalah ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Terakhir adalah ras Caucasoid yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Keberagaman ras di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis wilayah Indonesia. Dengan adanya keberagaman ras, kita seharusnya tidak membeda-bedakan atau tidak ada diskriminasi. Demikian hasil diskusi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya Intan Nurul, Nisa Putri Amelia, Rizky Novianti. Nisa Melani Putri ingin membacakan hasil diskusi kami, yaitu keberagaman antar golongan. Keberagaman di Indonesia sangat banyak, yaitu agama di Indonesia sangat banyak. Antara lain adalah Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Yang kedua ialah suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia sangatlah beragam. Antara lain Jawa, Sunda, Bali, Batak, Minang, Banjar, dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah pekerjaan. Pekerjaan di Indonesia sangatlah beragam. Antara lain petani, dokter, tentara, guru, wirausahawan, tukang pijit, peternak, perkebun, dan lain sebagainya. Yang keempat ialah hobi. Hobi di Indonesia sangatlah beragam, antara lain membaca, memasak, olahraga, melukis, menyanyi, dan lain sebagainya. Yang kelima ialah usia. Berikut adalah usia dari balita sampai manula. Usia balita 0 sampai 5 tahun, anak-anak 5 sampai 11 tahun, remaja 12 sampai 25 tahun, dewasa 26 sampai 45 tahun, lansia 46 sampai 65 tahun, dan manula kurang lebih 65 tahun. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita sudah belajar ya tentang macam-macam keberagaman. Sekarang kita akan refleksi terlebih dahulu. Di akhir pembelajaran ini, bagaimana perasaan anak-anak Ibu? Lelah, lagi capek. Senang nggak? Mengapa senang? Iya, terima kasih. Nah, setelah kita mempelajari keberagaman, tadi anak-anak sudah mempresentasikannya di depan kelas, ya. Ternyata banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia, ya. Ada keberagaman apa saja tadi? Agama, suku, ras, dan antar golongan dalam masyarakat. Nah, terkait keberagaman, supaya terjadi kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana sikap kita? Harus memiliki sikap toleransi, juga saling menghargai antar keberagaman yang ada di lingkungan kita. Nanti ya, anak-anak Ibu semuanya harus memiliki salinan hasil diskusi tadi ya, supaya dicatat di dalam bukunya, yaitu untuk belajar kalian di rumah. Nah, nanti
Di rumah juga kalian akan Ibu kasih tugas untuk mengerjakan tabel, yaitu 4.3, titik 4 dan titik 5 untuk dikerjakan di rumah. Selain itu juga untuk pelajaran yang akan datang, minggu yang akan datang, anak-anak ibu supaya mempelajari tentang arti penting keberagaman. Kayaknya itu saja ya pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu semua bisa memahaminya ya. Untuk itu ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.